Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di ruang belajar matematika untuk kita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang menghitung sudut yang terbentuk pada jarum jam. Baik anak-anak, kita langsung praktek saja ke contoh soal. Soal nomor 1. Nyatakanlah setiap sudut di bawah ini apakah termasuk sudut lancip, tumpul, atau siku-siku. Yang A, 2/5 sudut lurus. Penyelesaiannya 2/5 dikalikan 180 ya. Di sudut lurus itu nilainya 180, sehingga di sini 2/5 dikalikan 180 diperoleh 72 derajat. Untuk yang B, 360 dikurangi 3/9 sudut lurus. Caranya 360 derajat dikurangi 3/9 kali 180. Diperoleh 360 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 300 derajat. Sedangkan yang ketiga, 25/30 putaran penuh. Caranya 25/30 kali 360 derajat. Jadi putaran penuh itu nilainya adalah 360 derajat. Sehingga hasilnya adalah 300 derajat. Lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini ada jarum jam menunjukkan pukul 2:15. Kita gambar dulu jarum jamnya seperti ini ya. Ini jarum pendek, ini jarum panjang. Nah, untuk menghitung berapa sudut yang terbentuk ini, mari kita pelajari dulu sudut-sudut yang berada pada jarum jam. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Jarum jam ini kita bagi menjadi 12 bagian yang sama panjang. Kalau kita lihat, ini ada seperti potongan pizza. Ini nilainya 30 derajat ya. 30 derajat ini diperoleh dari mana? Nah, 30 derajat ini diperoleh dari 360 dibagi 12 sama dengan 30. Kalau kalian lihat, ini kan ada 12 potongan pizza ya, yang sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di 30 derajat itu diperoleh dari 360 dibagi 12 sama dengan 30. 360 dari mana? 360 itu adalah sudut pada putaran penuh suatu lingkaran. Nah, kemudian 30 derajat ini apabila kita menggunakan patokannya jarum pendek, maka dia adalah setara dengan 60 menit. Jadi apabila jarum pendek ini bergerak dari sini ke sini ya, bergerak pada satu potong pizza ini, dia nilainya setara dengan 60 menit. Tapi kalau jarum panjang bergerak pada satu potongan pizza ini, dia hanya bergerak 5 menit saja. Jadi apabila nanti kita menghitungnya menggunakan patokan jarum pendek, maka kita menggunakan perbandingan 60 menit. Apabila kita menggunakan patokan jarum panjang, maka kita menggunakan perbandingan 5 menit. Jadi, nah ini sudut ini berapa derajatkah ya? Maka yang harus kita hitung adalah patokannya apa? Kita menggunakan patokan jarum pendek ya. Nah, sebesar ini berapa derajat? Maka yang kita hitung adalah sudutnya nanti adalah 45 menit. Kita pakai patokan jarum pendek. Nah, 45 menit dari mana diperolehnya? 45 menit diperoleh dari 60 dikurangi dengan 15 mendapat 45. Jadi sudut ini nilainya setara dengan 45 menit. Nah, sehingga yang digunakan bukan 15 menit ini, tapi adalah 45 menit ini berdasarkan patokan jarum pendek ya. Sehingga caranya menghitung
45/60 kali 30. Kita coret ya. Bagi 30 dapat 1, bagi 60 bagi 30 dapat 2. 45 dibagi 2 sama dengan 22,5 derajat. Bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini yang diminta pukul 11.45. Kita gambar dulu jarum panjang dan jarum pendeknya seperti ini. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat ada dua potong ya, dua bagian yang utuh. Kemudian ada kelebihan ini tidak utuh. Nah, ini dua potong ini dan kelebihannya ini berapa? Kelebihannya ini kita pakai patokan jarum pendek ya. Ini segini adalah dia sudah berjalan 45 menit. Sehingga yang akan kita hitung yaitu dua potong, 1, 2 ditambah dengan kelebihannya 45 menit. Sehingga caranya yang utuh tadi 2 kali 30 derajat. Sedangkan yang 45 menit berarti 45/60 kali 30. 2 kali 30 sama dengan 60 derajat. Yang 45/60 kali 30 dikurangi 22,5. Sehingga totalnya adalah 82,5 derajat. Lanjut kita ke yang ketiga. Pukul 10.08. Kita gambar 10-nya jarum pendek di jarum panjang di sini. Di jarum pendek berada di setelah angka 10 ya, sudah bergeser sedikit. Sedangkan jarum panjang bergerak mendekati angka 2, 8 menit ya. Nah, kita analisis dulu. Ini ada dua bagian yang utuh. Kemudian ya, ada dua bagian utuh, kemudian ada sisanya ini. Ini sisa sekian ini. Ingat jarum pendek, maka dia berapa ini sisanya ini? Karena sudah bergerak 8 menit, berarti di sini adalah 52 menit. Dari mana? 60 dikurangi 8. Kemudian yang jarum panjang ya, karena ini bergerak 8 menit dan ini di sini 8 menit, sedangkan ini ke sini 5 menit, maka sisanya ini adalah bernilai 3 menit. Sehingga yang kita hitung adalah utuhnya dari 2 kali 30, kemudian jarum pendeknya 52/60 kali 30, dan jarum panjangnya ini ya, jarum panjangnya 3/5 kali 30. Ingat seperti di awal tadi, kalau kita menggunakan jarum panjang maka perbandingannya pakai 5 kali. Sehingga kita hitung 2 kali 30 60, 52/60 kali 30 dapat 26. 3/5 kali 30 diperoleh 18. Kita jumlah hasilnya adalah 104 derajat. Baik, mudah bukan? Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, yang nomor 3. Jika sudut A dikurangi sudut B 50 derajat dan sudut A 3 kali sudut B, tentukan sudut A tambah sudut B, peluru sudut A dan peluru sudut B. Pertama-tama kita harus menentukan besar sudut A dan sudut B. Nah, di sini diketahui sudut A dikurangi sudut B 50 derajat. Dan diketahui juga sudut A 3 kali sudut B. Hingga di sini A-nya ini kita ganti 3B. 3B dikurangi B adalah 2B. 2B sama dengan 50, jadi B-nya adalah 50 dibagi 2 sama dengan 25. B sudah ketemu, kita cari A. A-nya tadi apa? Nanti adalah 3 kali sudut B, berarti 3 kali 25 hasilnya 75. Sehingga soal yang nomor A, sudut A tambah sudut B, berarti 75 tambah 25 hasilnya 100 derajat. Berikutnya pelurus sudut A. Pelurus itu artinya mencari pelengkap agar menghasilkan sudut 180 derajat. Sehingga ini pelurus sudut A berarti ya 180 dikurangi sudut A. Kita
dikurangi 75, hasilnya 105. Sedangkan peluru sudut B ya sama dengan 180 dikurangi 25, hasilnya adalah 155. Demikian anak-anak materi kita tentang cara menghitung sudut pada jarum jam. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.